أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Id yang dimuliakan Allah. Hari ini kita berkumpul kembali, duduk di atas tanah yang dingin, di lapang terbuka, di naungi langit yang membentang tak terhingga. Baru saja di tempat ini kita bersama-sama menggemakan pujian kebesaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bersama kita jutaan kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di seluruh dunia melakukan hal yang sama, bertakbir, bertahmid, bertahlil dan bertahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah itu kita serentak bersujud, meratakan dahi di atas tanah, seraya mengucapkan pengakuan kita terhadap kemahasucian Allah dan kemahagungan Allah. Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Rabbku, Tuhanku yang maha tinggi. Ya Allah, pagi ini Engkau saksikan umat yang biasanya bercerai-berai berpadu memuji keagungan-Mu. Pagi ini umat yang biasanya melupakan-Mu datang bersimpuh di hadapan-Mu. Pagi ini umat yang sering mengabaikan firman-Mu berusaha untuk kembali kepadamu. Ya Allah, ya Rabbana, inilah hamba-hamba-Mu yang mudah terseret hawa nafsu, yang mudah diperbudak dunia, yang bergelimang dosa, dan yang telah jauh meninggalkan fitrah. Ya Allah, pagi ini ingin kembali berserah diri padamu. Terserah dirimu jua ya Allah. Apakah Engkau terima pengakuan dosa kami, atau Engkau timpakan murka-Mu pada kami? Ya Ghafur, ya Rahim, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha penyayang, ampuni dan sayangi kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Id yang dimuliakan Allah. Pagi ini telah kita tinggalkan bulan yang agung, bulan penuh kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita sebut sebagai hari Idul Fitri, hari di mana kita berusaha kembali kepada fitrah kita sebagai hamba ciptaan Allah yang hanif, yang lurus, yang bertauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Melalui ayat ini dapat dipahami bahwa kita manusia diciptakan dengan fitrah keimanan kepada Allah, jiwa yang lurus dan bersih, serta siap mentaati
berbagai ketentuan dari Allah yang menciptakannya. Di samping membekali fitrah ketauhidan, Allah juga membekali penciptaan manusia dengan fitrah kasih sayang, agar manusia dapat memelihara dan menjaga kelangsungan hidup, saling mensejahterakan dan membahagiakan dengan cara saling memberi manfaat dan kebaikan. Karena itu manusia yang paling dimuliakan Allah adalah orang yang paling baik ketaatannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan yang paling banyak memberi manfaat bagi kehidupan banyak orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Allahu akbar, walillahil hamd. Namun demikian, dalam perjalanan hidupnya, manusia sering gagal dalam mempertahankan fitrah tauhid maupun fitrah kasih sayangnya. Baik disebabkan oleh perlakuan orang tuanya dalam keluarga, maupun disebabkan oleh lingkungan pergaulan hidupnya, dan juga hawa nafsunya dalam memperlakukan kehidupan dunia. Inilah urgensinya. Setiap memasuki bulan Ramadan, melalui surat Al-Baqarah ayat 183, Allah yang Maha Pengasih selalu memanggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Sidang Id yang berbahagia, melalui ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lain yang menyertainya, diharapkan terjadi proses tazkiyatun nafs, yaitu proses penyucian jiwa dari perbuatan syirik dan dosa. Proses untuk kembali ke fitrah menjadi pribadi yang bertakwa. Takwa dapat diartikan sebagai aktivitas mendayagunakan seluruh potensi kemanusiaan kita, baik lahir maupun batin, secara optimal dalam rangka beribadah vertikal kepada Allah maupun beribadah horizontal dengan memberi manfaat atau kebaikan terhadap lingkungan kehidupan. Dengan berajaskan kepada petunjuk Allah, yaitu Al-Quran, Rasulullah, yaitu hadis, dan akal, ilmu pengetahuan, dengan tujuan untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada surat Al-Baqarah di penghujung ayat 185, Allah menjelaskan bahwa tujuan puasa selain untuk menjadi pribadi yang takwa, juga agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan tidaklah kamu menyempurnakan bilangannya, seraya mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Bersyukur tentunya bukan sekedar mengucapkan lafaz alhamdulillah ketika memperoleh nikmat atau keberuntungan, tetapi merupakan implementasi dari takwa dalam kehidupan horizontal atau hablum minan nas. Menjadi pribadi yang bersyukur berarti kembali ke fitrah kasih sayang yang ditandai dengan semangat untuk berbagi nikmat Allah yang kita peroleh kepada saudara, tetangga, kerabat, dan kepada siapapun yang patut mendapatkan pemberian kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan. Mensiarkan nikmat berarti setiap nikmat yang kita peroleh harus pula dapat dirasakan oleh orang lain. Nikmat akal dengan kemampuan berpikir, nikmat harta, nikmat tenaga atau sehat, nikmat keterampilan, dan yang lainnya harus dapat dirasakan pula oleh yang lain manfaat dan kebaikannya. Jika tidak, maka Allah telah siap dengan ancamannya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka sungguh aku akan tambahkan nikmat untuk kalian. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya siksaku sangatlah pedih. Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah Id yang dimuliakan Allah, kembalinya kita ke fitrah, jiwa yang bertauhid dan fitrah kasih sayang
bukanlah hadiah gratis pada tanggal 1 Syawal ini. Demikian pula ampunan Allah tidak diberikan dengan cuma-cuma kepada setiap orang pada hari ini, karena syarat dan ketentuan tetap berlaku. Berhasil tidaknya kita kembali ke fitrah seraya meraih ampunan Allah tergantung bagaimana cara kita memuliakan bulan Ramadan yang penuh keagungan. Bagaimana kita mengisi hari-harinya selama 1 bulan penuh, dan bagaimana cara kita dalam menyambut hari Idul Fitri ini. Marilah kita perhatikan, paling tidak ada 2 kelompok orang yang berbeda dalam mengisi hari-hari di bulan yang agung dan dalam menyongsong hari Idul Fitri. Kelompok pertama, mereka adalah si pencari fitrah. Mereka adalah orang-orang yang menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita, memuliakan hari-harinya dengan melaksanakan ibadah puasa, seraya berusaha membersihkan diri, membenahi pikiran dari niat yang buruk, dari dendam, iri, dengki, dan penyakit-penyakit jiwa lainnya. Si pencari fitrah selalu berusaha membersihkan kehormatan diri dari maksiat, dosa, dan kefasikan. Si pencari fitrah juga berusaha menyucikan hartanya dari barang haram dan subhat dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, puasa adalah latihan penyucian diri, proses pembersihan diri, proses tazkiyatun nafs untuk kembali ke fitrah kita sebagai manusia ciptaan Allah. Menjelang akhir Ramadan, si pencari fitrah akan diliputi perasaan harap dan cemas, khauf dan roja. Mereka berharap akan ampunan dan ridha Allah atas segala amaliyahnya yang senantiasa diungkapkan dalam doa-doanya. Mereka juga diliputi perasaan cemas, perasaan takut, andai saja Allah tidak ridho atas amal-amal yang telah dilakukan, sehingga Allah tidak berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Sedangkan Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan Allah ini akan segera meninggalkannya. Dan belum tentu Ramadan tahun depan masih dapat kita nikmati dan menyapa kita. Karena itu, si pencari fitrah semakin menjaga kualitas puasanya, salat fardunya dan salat-salat sunatnya. Hari-harinya semakin dekat dengan masjid dan kebaikan. Jiwanya senantiasa berzikir, memuji kebesaran dan kemuliaan Allah. Mereka berusaha untuk lebih banyak berbagi kebaikan, berbagi sesuatu yang dapat meringankan dan membahagiakan orang lain. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Id yang dimuliakan Allah. Lalu kelompok kedua, mereka adalah si pemuas nafsu. Mereka adalah budak-budak nafsu dan hamba dunia. Mereka menyambut bulan Ramadan juga dengan penuh sukacita. Kalau mereka pedagang, mereka akan membayarkan keuntungan yang berlipat-lipat. Kalau mereka pegawai, karyawan, dan pelajar, mereka akan senang menikmati hari libur panjang atau cuti panjang, seraya mendapatkan uang THR. Bisa pulang kampung atau mudik. Kalau mereka si pemilik uang, mereka akan bangga berbelanja, menghamburkan uangnya di mal atau di pasar. Mereka berdesak-desakan untuk beroleh apa yang diinginkannya. Semakin dekat dengan hari Idul Fitri, semakin dekat dengan mal dan pasar. Tidak sedikit mereka yang mengorbankan kewajiban salatnya. Mereka membatalkan puasanya dengan memenuhi tempat penjual makanan dan minuman. Si pemuas nafsu dapat kita jumpai pula di terminal, di stasiun, di pom bensin, di jalanan. Dengan alasan mudik atau lebaran, untuk lebaran, mereka tinggalkan salat dan tidak malu-malu mereka makan, minum, dan merokok di tempat umum secara terbuka tanpa menghormati yang berpuasa. Mereka telah mengecilkan Allah, mereka telah melupakan Allah, mereka telah membesarkan dunia dan diperbudak dunia. Mereka inilah seperti yang pernah disabdakan oleh yang mulia Rasulullah SAW. Akan datang sesudahmu kaum yang memakan kemewahan dengan dunia, kemewahan dunia dengan segala ragamnya, yang mengendarai kendaraan yang bagus dengan segala ragamnya, dan menikahi wanita-wanita cantik dengan segala ragamnya, memakai pakaian yang seindah-indahnya dengan segala ragamnya. Mereka mempunyai perut yang tidak kenyang dengan yang sedikit, dan nafsu yang tidak puas dengan yang banyak.
Mereka menundukkan diri kepada dunia, pagi dan sore harinya mengejar dunia. Mereka menjadikan dunia sebagai Tuhan dan mengatur mereka. Mereka mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Mereka adalah sejelek-jeleknya umatku, kata Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, marilah bermuhasabah diri. Kita perhatikan diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk mereka si pencari fitrah atau termasuk mereka si pemuas nafsu? Beruntunglah bagi si pencari fitrah, karena Allah akan mengampuni dan meridhoinya. Namun jika tidak, jika kita termasuk kategori si pemuas nafsu, maka segeralah kita beristighfar kepada Allah. Segeralah bersimpuh di hadapannya memohon ampunan Allah, karena Allah maha luas ampunannya. Besarkan kembali asma Allah di atas sajadah, di rumah, di kantor, di pasar, dan dimanapun kita berada, agar kita dapat memelihara kefitrahan kita dan kesucian kita serta kasih sayang kita. Marilah kita sambut Hari Idul Fitri ini dengan penuh kesederhanaan. Jauhi sifat pamer dan ria yang akan membuat orang-orang yang tidak mampu sakit hati. Hidupkan Hari Idul Fitri ini dengan semangat memaafkan, saling memaafkan dan semangat saling berbagi dan memberi atau memberi. Bukan hanya memberi orang-orang yang meminta kepada kita saja, tetapi tingkatkan pula kepekaan kita untuk memberi orang-orang yang tidak meminta, tetapi pantas atau patut untuk diberi. Mereka tidak meminta kepada kita, bukan berarti tidak berharap atau tidak membutuhkan uluran tangan kita, tetapi karena besarnya rasa malu yang mereka miliki untuk meminta. Ini adalah ujian kepekaan atau rasa empati kita. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, marilah kita tutup khutbah ini dengan bermunajat kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabbana, kesalahan demi kesalahan telah menutup kami dengan pakaian kehinaan. Menjauh darimu telah membungkus kami dengan jubah kerendahan. Besarnya dosa kami telah mematikan hati kami. Ya Allah, hampir tak sanggup kami sampaikan doa, karena seringnya kami melalaikan perintah-Mu, karena cepatnya kami melakukan larangan-Mu, karena kurangnya kami mensyukuri nikmat-Mu. Namun kami tahu, ya Rabb, Engkau adalah Zat yang amat pemurah dan amat luas ampunannya. Ya Rabbana, inilah kami bersimpuh di pintu keagungan-Mu, bergetar berserah diri padamu. Kami sampaikan permohonan padamu, betapapun besar rasa malu kami. Ya Rabbana, masihkah berguna pengakuan dosa yang kami lakukan? Masihkah menolong pernyataan nista yang kami kerjakan? Apakah Engkau saat ini telah menjatuhkan murka-Mu? Apakah kini pada saat kami berdoa, Engkau telah menetapkan kemurkaan-Mu? Wahai yang Maha Suci, apapun yang terjadi, kami tak akan berputus asa terhadap-Mu. Bahkan ingin kami sampaikan ucapan hamba-Mu yang hina, yang menganiaya dirinya, yang dosa-dosanya semakin membesar bersama hari-hari hidupnya. Wahai yang maafnya lebih sering dari siksanya. Wahai yang ridhonya lebih besar dari murkanya. Wahai yang selalu menganugerahkan ampunan pada makhluknya. Wahai yang selalu menerima taubat hambanya. Naungi dosa-dosa kami dengan awan rahmat-Mu ya Allah. Curahi aib-aib kami dengan hujan kasih-Mu ya Allah. Jangan lewatkan kami pada hari kiamat nanti dari sejuknya ampunan dan maghfirah-Mu. Ampuni pula orang-orang yang tidak memiliki apapun kecuali tangis dan doa. Ampuni dan kasihi kedua orang tua kami ya Allah. Mereka telah berkorban banyak untuk kehidupan kami. Karena keduanya lah kami dapat mengenal-Mu dan mengikuti perintah-Mu. Jangan lewatkan mereka dari curahan rahmat-Mu dan maghfirah-Mu. Sampaikan salam kami kepada cahaya alam hamba kesayangan-Mu yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.